Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga siapapun yang sedang meluangkan waktu menonton cerita ini berada dalam keadaan sehat, tenang, dan dikelilingi hal-hal baik. Terima kasih sudah mampir dan menemani kami hari ini. Kalau ceritanya terasa menyentuh, jangan lupa tekan tombol like, tuliskan pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah kehidupan lainnya. Cerita ini bermula dari sebuah pagi yang tampak biasa. Hujan turun pelan, tidak deras, tidak juga berhenti. Di depan sebuah bank besar, orang-orang berlalu lalang dengan urusan masing-masing. Ada yang tergesa, ada yang cemas, ada pula yang sekadar ingin cepat sampai tujuan. Di sudut teras, berdiri seorang petugas keamanan berusia 50-an. Dengan wajah tenang dan sikap yang nyaris tak pernah menarik perhatian. Tak ada yang istimewa pagi itu. Tidak ada teriakan, tidak ada keributan, hanya rutinitas, aturan, dan manusia-manusia yang saling berpapasan tanpa benar-benar saling melihat. Tapi seringkali, hidup tidak berubah oleh peristiwa besar. Ia berubah oleh keputusan kecil yang diambil dalam diam, dari tempat yang tidak disorot kamera, dari hati yang memilih untuk tetap menjadi manusia. Dan dari pagi yang terlihat biasa itulah, sebuah cerita panjang akan dimulai. Pagi selalu datang lebih awal bagi Pak Arman, saat sebagian besar orang masih menarik selimut dan menunda alarm. Ia sudah berdiri di depan rumah kecilnya, merapikan seragam coklat tua yang warnanya mulai pudar dimakan usia. Bukan karena ia tak mampu membeli yang baru, tapi karena baginya seragam itu bukan soal tampilan, melainkan tanggung jawab. Jam tangannya menunjukkan pukul 5:15 ketika ia mengunci pintu dan melangkah menuju halte bank tempat Pak Arman bekerja. Adalah salah satu bank besar di kota itu. Gedungnya tinggi, kaca-kacanya selalu mengilap, dan setiap pagi tampak sibuk, bahkan sebelum jam operasional dimulai. Pak Arman hampir selalu menjadi orang pertama yang tiba. Ia membuka pintu samping khusus pegawai, menyalakan lampu-lampu teras, lalu berdiri sejenak, menghela napas pendek seperti orang yang sedang menyapa hari. Ia bukan security yang banyak bicara, namun semua pegawai mengenalnya. Teller muda yang baru setahun bekerja, sering mengangguk hormat padanya. Pegawai senior biasa menyapanya dengan senyum singkat. Pak Arman membalas semuanya dengan cara yang sama. Anggukan kecil, senyum tipis, seperlunya, tidak pernah berlebihan. Rutinitasnya nyaris tak pernah berubah. Ia berkeliling memastikan pintu darurat terkunci, kamera menyala, area parkir rapi. Setiap sudut ia hafal di luar kepala. Jika ada pot bunga yang bergeser, ia tahu. Jika ada lampu yang mati, ia laporkan. Ia percaya satu hal sederhana. Tugasnya adalah menjaga, bukan mencari perhatian di mata netizen. Pak Arman adalah tipe pegawai aman. Tidak pernah membantah, tidak pernah ribut, tidak pernah terlibat masalah pecuat. Meski kadang aturan itu terasa kaku, yang penting tertib, begitu prinsipnya selama ini. Menjelang jam 7, hujan turun ringan, tidak deras. Hanya cukup untuk membuat aspal basah dan udara terasa lebih dingin. Dari posnya di teras depan, Pak Arman melihat sosok yang sudah tidak asing lagi baginya. Seorang pria tua, berpakaian lusuh, rambutnya memutih tidak terurus, duduk di sudut teras paling ujung. Ia tidak membawa kardus, tidak juga mengulurkan tangan. Hanya duduk diam, menatap jalan, seperti sedang menunggu sesuatu yang entah apa. Pria itu sering muncul setiap kali hujan, selalu di tempat yang sama. Sakalu, diam, tidak pernah mengganggu siapapun. Beberapa pegawai mungkin menganggapnya bagian dari pemandangan kota yang tak terelakkan. Pak Arman sendiri tidak pernah benar-benar bertanya siapa pria itu. Ia hanya tahu satu hal. Pria itu tidak pernah meminta apapun. Sesekali mata mereka bertemu. Pria tua itu akan mengangguk pelan, hampir tak terlihat. Pak Arman membalas dengan cara yang sama. Tidak lebih. Hujan terus turun, pegawai mulai berdatangan, dan pagi berjalan seperti biasanya. Tidak ada yang aneh. Tidak ada firasat buruk. Hanya sebuah hari kerja biasa, dengan aturan yang jelas, rutinitas yang rapi, dan manusia-manusia yang menjalani perannya masing-masing. Pak Arman belum tahu, bahwa pagi yang terasa paling biasa inilah
yang kelak akan mengubah cara banyak orang memandang seragam, jabatan, dan arti menjadi manusia. Menjelang siang, hujan yang sejak pagi turun rintik-rintik berubah menjadi deras. Langit menggelap lebih cepat dari biasanya. Angin berembus dingin, dan air mulai mengalir di sela-sela trotoar depan bank. Beberapa nasabah berlari kecil saat turun dari kendaraan, menundukkan kepala, berusaha secepat mungkin masuk ke dalam gedung yang hangat dan terang. Pak Arman berdiri di posnya, tangan terlipat di depan perut. Seragamnya mulai terasa lembab, tapi ia sudah terbiasa. Hujan seperti ini bukan hal baru baginya. Yang baru hanyalah suasana, lebih ramai, lebih tergesa, dan sedikit lebih tegang. Tak lama kemudian, Handi Tauki di pinggangnya berderak. Arman, pastikan area depan bersih. Jangan ada orang luar nongkrong di teras. Suara atasan terdengar singkat dan tegas. Iya Pak, jawab Pak Arman tanpa tambahan apapun. Ia paham maksud perintah itu. Setiap kali hujan deras, manajemen selalu lebih sensitif soal citra. Teras depan bank harus terlihat rapi, aman, dan eksklusif. Tidak boleh ada yang membuat nasabah merasa tidak nyaman. Meski hanya sekadar pemandangan. Pak Arman melangkah ke arah ujung teras. Pria tua itu masih duduk di sana. Bajunya kini basah di beberapa bagian, terutama di lengan dan bahu. Hujan yang terbawa angin membuatnya tak sepenuhnya terlindungi. Tubuhnya sedikit membungkuk, tangannya memeluk lutut, dan napasnya terlihat berat. Pak Arman berhenti beberapa langkah dari pria itu. Ia bisa saja langsung menyampaikan perintah. Pergi, cari tempat lain. Itu yang paling aman. Itu yang sesuai aturan. Tapi entah kenapa, langkahnya tertahan. Ia memperhatikan lebih saksama. Pria itu tidak mengeluh, tidak meminta, tidak juga menatap memelas. Hanya duduk diam, seolah hujan adalah bagian dari sesuatu yang harus ia terima hari itu. Saat angin kencang berembus, bahunya bergetar pelan, menggigil. Pak, suara Pak Arman akhirnya keluar. Pelan, tidak menghardik. Pria tua itu mengangkat kepala. Matanya sayu, tapi jernih. Hujannya makin deras, lanjut Pak Arman. Kalau mau, duduknya agak ke dalam sedikit, biar nggak kena angin. Pria itu terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. Ia menggeser tubuhnya beberapa langkah ke dalam teras. Masih di luar gedung, masih di area terbuka, tapi cukup terlindung dari hujan. Pak Arman mundur kembali ke posnya. Dadanya terasa agak berat. Bukan karena takut melanggar aturan, tapi karena ia sadar apa yang baru saja ia lakukan. Secara teknis, ia tidak mengusir orang luar seperti perintah atasan. Namun ia juga tidak membiarkan pria itu masuk ke dalam gedung. Ia memilih jalan tengah, jalan yang menurutnya masih manusiawi. Beberapa pegawai melirik ke arah teras. Eira yang berbiske. Pak Arman berpura-pura sibuk mengecek area parkir. Tangannya sedikit berkeringat. Meski udara dingin, hujan terus mengguyur. Pria tua itu kini duduk lebih tenang. Sesekali ia memijat tangannya sendiri, berusaha menghangatkan tubuh. Tidak ada kata terima kasih yang diucapkan. Tidak juga perlu. Bagi Pak Arman, itu hanya keputusan kecil. Hal sepele, sesuatu yang bahkan mungkin akan dilupakan setelah hujan reda. Ia tidak tahu bahwa keputusan kecil itulah yang pelan-pelan mulai menggeser arah hidupnya. Tanpa suara, tanpa tanda, dimulai dari satu pilihan sederhana. Membiarkan seseorang tetap menjadi manusia, meski di tengah aturan yang kaku. Hujan akhirnya mereda menjelang sore. Genangan air tersisa di depan bank, memantulkan cahaya lampu gedung yang mulai menyala. Aktivitas kembali berjalan normal, seolah tidak pernah ada hujan deras yang membuat orang-orang berlarian beberapa jam sebelumnya. Namun bagi Pak Arman, suasana terasa berbeda. Meski ia belum bisa menjelaskan apa yang berubah. Seorang nasabah keluar dari pintu utama dengan wajah masam. Jasnya rapi, sepatu kulitnya mengilap, dan ponsel pintar masih tergenggam di tangan. Pandangannya sempat tertuju pada pria tua di teras. Ia berhenti sejenak, lalu mengangkat ponselnya, berpura-pura membalas pesan. Kamera diarahkan. Tanpa suara. Pak Arman tidak langsung menyadari apa yang terjadi. Beberapa menit kemudian, nasabah lain ikut melirik. Ada yang berbisik pelan. Ada pula yang
mengernyit. Pak Arman menangkap potenggen-potenggen kalimat yang melayang di udara. Ini Bang Besar, kok kayak gini? Security-nya kemana sih? Pak Arman berdiri lebih tegak. Dadanya mengeras. Bukan karena marah, tapi karena perasaan tidak enak yang sulit dijelaskan. Ia menoleh ke arah pria tua itu. Orang itu tetap duduk diam, seolah tidak mendengar apapun. Sore harinya, ponsel salah satu teller bergetar terus-menerus. Ia membuka layar, matanya membesar, lalu refleks menoleh ke arah Pak Arman. Tidak lama, dua pegawai lain ikut membicarakan hal yang sama. Bisik-bisik itu menyebar cepat di dalam gedung. Sebuah video berdurasi kurang dari 1 menit menempati teras bank, pria tua lusuh, dan Pak Arman yang berdiri tak jauh dari sana. Narasi di video itu singkat, tapi tajam. Beginilah pelayanan Bank X. Security membiarkan gelandangan nongkrong di depan pintu. Nggak profesional, mana manajemennya? Pak Arman baru tahu kabar itu dari rekan sesama security. Man, kamu masuk, video orang, katanya pelan. Hampir berbisik. Pak Arman menghela napas. Aku ngapain? Ya itu, katanya kamu ngebolehin orang luar duduk di depan. Pak Arman tidak langsung menjawab. Ia teringat jelas keputusannya siang tadi. Tidak ada keributan, tidak ada pelanggaran besar. Ia tidak merasa bersalah. Tapi ketika ia berdiri di posnya sore itu, tatapan orang-orang terasa lain. Bukan tatapan marah, bukan juga ancaman. Lebih dingin dari itu. Tatapan yang menilai, yang merendahkan. Seolah ia bukan lagi petugas keamanan, melainkan bagian dari masalah. Beberapa nasabah menatapnya dari ujung kepala sampai kaki. Ada yang sengaja memperlambat langkah saat melewati posnya. Ada pula yang berbisik sambil melirik. Tidak satu pun berbicara langsung padanya. Tidak satu pun bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Pak Arman tetap menjalankan tugasnya. Menyapa, membuka pintu, mengatur antrean. Semua ia lakukan seperti biasa. Tapi di dalam ada sesuatu yang mulai retak pelan-pelan. Ia baru menyadari satu hal yang tidak pernah ia pikirkan sebelumnya. Empati tidak selalu dianggap sebagai kebaikan. Saat jam kerjanya hampir selesai, ia melihat pria tua itu berdiri. Hujan sudah benar-benar berhenti. Pria itu mengangguk kecil ke arahnya, lalu berjalan menjauh, menyatu dengan keramaian kota. Pak Arman menatap punggungnya sampai menghilang di tikungan jalan. Ia tidak tahu kemana pria itu pergi. Dan entah mengapa, untuk pertama kalinya, ia merasa tidak yakin apakah keputusannya hari itu akan berakhir baik. Namun satu hal masih ia pegang teguh. Ia tidak melakukan kesalahan. Hanya saja, dunia terkadang punya cara sendiri untuk menilai sesuatu yang sederhana. Pagi itu langit cerah, seolah ingin menebus hujan kemarin. Pak Arman datang seperti biasa, lebih awal dari jam kerja. Ia mengenakan seragam yang sama, sepatu yang sudah dipoles sejak subuh, dan topi yang selalu ia luruskan sebelum berdiri di pos. Namun langkahnya terasa sedikit lebih berat. Sejak video itu beredar, ada firasat yang tak enak bersarang di dadanya. Meski ia berusaha mengabaikannya. Belum genap 1 jam ia berdiri. Seorang staf manajemen menghampirinya. Pak Arman, diminta ke ruang HR sekarang, katanya singkat. Tanpa senyum, Pak Arman mengangguk. Ia menyerahkan pos kepada rekan jaga, lalu berjalan menyusuri lorong yang selama ini hanya ia lewati sekilas. Langkahnya mantap, tapi pikirannya tidak. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin hanya klarifikasi, batinnya. Di ruang rapat kecil, sudah duduk 2 orang dari manajemen. Wajah mereka datar. Tidak ada basa-basi, tidak ada pertanyaan panjang. Salah satu dari mereka membuka map coklat, lalu mulai berbicara dengan nada resmi. Pak Arman, terkait video yang beredar kemarin, manajemen menilai tindakan Bapak tidak sesuai dengan standar pelayanan dan citra institusi. Pak Arman menatap lurus ke depan. Tangannya terlipat di pangkuan. Saya hanya membiarkan orang itu berteduh, Pak. Dia tidak masuk gedung, tidak mengganggu. Kalimatnya terhenti. Tangan di seberang meja terangkat, memberi isyarat cukup. Kami mengerti maksud Bapak. Tapi keputusan sudah diambil. Ini bukan soal niat, tapi soal dampak. Kata-kata itu terdengar rapi, tapi dingin. Tidak ada ruang untuk menjelaskan lebih jauh.
tidak ada diskusi, tidak juga pertimbangan masa kerja yang sudah belasan tahun. Semuanya diringkas dalam satu alasan, menjaga citra institusi. Mulai hari ini, kerjasama kita akhiri, lanjut suara itu. Silahkan kembalikan seragam dan kartu identitas. Pak Arman terdiam beberapa detik. Ia tidak marah, tidak juga terkejut. Yang ia rasakan justru kosong, seperti seseorang yang sudah lama berjalan di lorong panjang. Lalu tiba-tiba pintunya ditutup. Ia berdiri perlahan, tanpa suara, tanpa protes. Ia menanggalkan topi, meletakkannya di meja, lalu membuka lencana nama yang menempel di dada. Seragam itu ia lipat rapi, sebagaimana ia selalu melipatnya setiap pulang kerja. Keluar dari ruang itu, langkahnya terasa asing. Beberapa pegawai menunduk saat berpapasan. Ada yang pura-pura sibuk dengan ponsel. Tidak ada yang bertanya. Tidak ada yang mengantar. Di luar gedung, matahari bersinar terang. Trotoar masih basah sisa hujan kemarin. Pak Arman berdiri sejenak di depan bank, tempat ia menghabiskan sebagian besar hidup dewasanya. Pos jaga yang kini kosong terlihat begitu biasa, seolah ia tak pernah berdiri di sana. Hujan memang sudah berhenti, tapi di dalam dada Pak Arman, ada sesuatu yang runtuh pelan-pelan. Bukan hanya pekerjaan yang hilang, tapi juga rasa memiliki. Rasa bahwa ia pernah berguna. Ia menghela napas panjang, lalu melangkah pergi, membawa pulang seragam dalam tas plastik, dan sebuah kehilangan yang baru benar-benar terasa. Beberapa hari setelah pemecatan itu, Pak Arman mendapati dirinya terbangun. Pagi-pagi, tanpa tujuan yang jelas. Tidak ada seragam yang harus disetrika, tidak ada jam tangan yang perlu disesuaikan dengan jadwal shift. Rumah kecil itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Ia duduk lama di tepi ranjang, menatap lantai, mencoba memahami kenyataan baru yang masih terasa asing. Pagi itu, entah dorongan dari mana, kakinya melangkah menuju bank. Bukan untuk masuk, bukan untuk meminta kembali pekerjaannya. Ia hanya ingin melihat. Dari jauh saja, ia berdiri di seberang jalan, di bawah pohon yang daunnya masih menyisakan tetes hujan beberapa hari lalu. Gedung bank itu tampak sama seperti sebelumnya, megah, sibuk, tak terpengaruh oleh satu orang yang hilang dari sistemnya. Security baru sudah berjaga di pos depan. Lebih muda, lebih tegap, wajahnya tegas. Pandangan Pak Arman beralih ke sudut teras. Bangku kecil di ujung itu kosong. Tidak ada pria tua lusuh, tidak ada sosok yang duduk diam, menunggu hujan reda. Tidak ada anggukan kecil yang biasanya mereka tukar tanpa kata. Hanya lantai teras yang bersih dan kering, seolah bangku itu tak pernah menjadi tempat singgah siapapun. Dadanya terasa mengencang. Kemana dia? Pertanyaan itu berputar-putar di kepala Pak Arman. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin pria itu hanya tidak datang hari ini. Mungkin hujan belum turun, tapi rasa gelisah pelen-pelen menyusup. Untuk pertama kalinya, ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah keputusannya waktu itu benar-benar membantu? Ia teringat wajah pria tua itu saat hujan deras, bahu yang bergetar, tatapan yang tenang, tapi lelah. Pak Arman menggenggam tangannya sendiri, seolah mencoba merasakan dingin yang mungkin dirasakan orang itu hari itu. Kalau aku nggak nyuruh dia bergeser. Kalau aku tegas dari awal, gumamnya lirih. Pikiran itu menyakitkan. Ia tidak pernah berniat mencelakai siapapun. Tapi kini, tanpa pekerjaan, tanpa kepastian, dan tanpa tahu kabar pria tua itu, rasa bersalah mulai mengambil alih ruang. Yang dulu diisi keyakinan, ia merasa gagal. Bukan hanya sebagai security, tapi sebagai manusia. Harga dirinya runtuh pelan-pelan. Bukan karena dipecat, tapi karena ia merasa mungkin telah membuat hidup orang lain lebih buruk tanpa ia sadari. Beberapa nasabah lalu lalang di depannya. Tak satu pun mengenalinya. Seragamnya sudah tidak ada. Identitasnya seolah ikut tertinggal bersama lencana nama yang kini tersimpan di laci rumah. Ia hanyalah seorang pria paruh baya yang berdiri diam di seberang jalan, menatap masa lalu yang tak bisa ia sentuh lagi. Pak Arman menarik napas panjang. Ia ingin bertanya pada seseorang tentang pria tua itu, tapi urung. Ia tidak ingin menjelaskan siapa dirinya, tidak ingin membuka luka yang belum kering. Akhirnya, ia melangkah pergi, kali ini lebih pelan dari biasanya. Dalam kepalanya, hanya satu
Pertanyaan yang terus mengiang. Apakah kebaikan selalu berakhir baik? Atau terkadang, niat baik pun bisa meninggalkan jejak yang tak pernah kita rencanakan? Ia tidak tahu jawabannya. Bangku itu kini kosong. Dan hatinya ikut terasa demikian. Di lantai paling atas gedung bank itu, sebuah rapat digelar lebih cepat dari jadwal biasanya. Undangan dikirim mendadak, tanpa penjelasan panjang. Para direktur datang dengan wajah serius. Sebagian masih membawa kopi yang belum sempat diminum. Mereka mengira rapat ini akan membahas strategi meredam dampak video viral yang sempat mengguncang citra bank beberapa hari terakhir. Ruang rapat utama terasa lebih sunyi dari biasanya. Kursi-kursi empuk tersusun rapi, mengelilingi meja panjang, berlapis kayu gelap. Di ujung meja, satu kursi telah ditempati lebih dulu oleh seorang pria, berusia sekitar 60 tahun. Penampilannya sederhana tapi bersih. Kemeja putih disetrika rapi, rambutnya disisir tenang, dan kacamata tipis bertengger nyaman di wajahnya. Tidak ada jam mewah di pergelangan tangannya. Tidak ada gestur berlebihan, namun kehadirannya membuat ruangan terasa berbeda. Beberapa direktur saling melirik, mencoba mengingat. Nama pria itu terasa familiar, tapi wajahnya jarang muncul dalam rapat rutin. Biasanya ia hanya hadir di pertemuan tahunan, atau bahkan diwakili kuasa. Rapat dibuka dengan laporan singkat tentang video viral, tentang komentar warganet, tentang potensi kerugian reputasi. Seorang direktur memaparkan data dengan suara mantap, menjelaskan langkah-langkah yang sudah diambil, termasuk pemecatan seorang petugas keamanan yang dianggap lalai. Pria di ujung meja mendengarkan dengan tenang, tidak menyela, tidak mengangguk berlebihan, hingga akhirnya ia mengangkat tangan perlahan. "Boleh saya bertanya?" Suaranya rendah, jelas, dan tenang. Ruangan langsung hening. "Apa yang sebenarnya ingin kita jaga?" lanjutnya. Nilai beberapa direktur saling bertukar pandang. Pertanyaan itu terdengar sederhana, tapi terasa menusuk. Seorang direktur mencoba menjawab, berbicara tentang kepercayaan publik dan standar profesionalisme. Pria itu mendengarkan, lalu tersenyum tipis. "Saya sudah menonton video itu," katanya. "Berkali-kali, yang saya lihat bukan kelalaian. Saya melihat seorang pegawai yang memilih untuk tidak kehilangan rasa kemanusiaannya." Nada bicaranya tetap tenang, tapi kata-katanya membuat kursi-kursi bergeser gelisah. Ia tidak berbicara tentang algoritma media sosial, tidak juga tentang strategi komunikasi krisis. Ia berbicara tentang manusia. "Bank ini dibangun dengan angka." "Ya," lanjutnya. "Tapi ia bertahan karena kepercayaan. Dan kepercayaan lahir dari nilai." Seorang direktur akhirnya bertanya dengan hati-hati, "Maaf Pak, posisi Bapak dalam rapat ini sebagai?" Pria itu menatap sekeliling meja, tidak ada kesan menggurui di wajahnya. Hanya ketenangan seseorang yang tidak perlu membuktikan apapun. "Saya pemegang saham terbesar di bank ini," ujarnya singkat. Kalimat itu jatuh, seperti benda berat di tengah meja. Beberapa orang terdiam. Ada yang refleks, meluruskan punggung. Ada pula yang menunduk, mencoba menyembunyikan kegelisahan. Ia melanjutkan, "Dan saya ingin tahu, apakah kita masih mengingat alasan awal kita mendirikan institusi ini?" Rapid berubah arah. Bukan lagi soal video, melainkan soal cermin. Tentang bagaimana bank memperlakukan orang-orang kecil di dalam sistemnya. Tentang satu keputusan yang dianggap sepele, tapi ternyata membuka pertanyaan besar. Di luar gedung, kehidupan berjalan seperti biasa. Tapi di dalam ruangan itu, sesuatu mulai bergeser. Pelan, sunyi, dan tak bisa ditarik kembali. Rapat itu tidak langsung ditutup. Setelah pengakuan pria di ujung meja, suasana berubah menjadi kaku dan penuh kehati-hatian. Tak ada lagi suara lantang atau presentasi penuh grafik. Semua orang menunggu, seolah pria itu kini memegang kunci arah masa depan bank. Ia menarik napas pelan sebelum kembali berbicara. "Beberapa dari Anda mungkin bertanya," katanya, "mengapa saya memilih hidup seperti orang yang kalian sebut gelandangan?" Tak ada satupun yang menyelah. "Saya pernah punya segalanya," lanjutnya. "Jabatan, rumah besar, akses kemanapun, tapi saya juga pernah kehilangan istri saya. Dan setelah itu, anak saya memilih pergi. Bukan karena uang, tapi karena perbedaan nilai. Saya terlalu sibuk membangun sistem,
sampai lupa merawat manusia di dalamnya. Kata-katanya tidak terdengar dramatis, justru itu yang membuatnya terasa berat. Saya mulai hidup sederhana, bukan karena ingin diuji, dan bukan pula untuk menipu siapapun. Saya ingin melihat dunia tanpa nama besar saya. Saya ingin tahu bagaimana institusi yang saya bangun memperlakukan orang yang tidak punya apa-apa selain martabatnya. Beberapa direktur menunduk, ada yang menghela napas panjang, dan saya menemukan jawabannya di teras bank ini. Katanya pelan pada seorang petugas keamanan. Ia lalu meminta sekretaris memanggil Pak Arman. Permintaan itu membuat ruangan kembali tegang. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Beberapa menit kemudian, Pak Arman melangkah masuk ke ruang rapat. Ia mengenakan kemeja sederhana, celana lusuh, dan sepatu yang sudah lama menemaninya mencari kerja. Ia tampak canggung, berdiri di depan meja panjang yang dulu hanya ia lihat dari jauh. Pria di ujung meja berdiri. "Terima kasih, sudah datang," katanya. Pak Arman menunduk sopan. "Saya dipanggil untuk apa, Pak?" "Untuk menjelaskan," jawab pria itu. "Mengapa Anda melakukan apa yang Anda lakukan hari itu?" Pak Arman terdiam sejenak. Ia menelan ludah. "Saya cuma nggak tega, Pak," katanya jujur. "Hujan deras. Bapak itu menggigil. Saya tahu aturan. Tapi saya juga tahu rasanya jadi orang yang gak dianggap." "Ruangan Henning, apakah Anda siapa saya saat itu?" tanya pria itu. "Tidak, Pak," jawab Pak Arman cepat. "Dan saya rasa itu tidak penting." Pria itu tersenyum. Itu jawaban yang tepat. Ia lalu menoleh ke arah direksi. Keputusan yang ia ambil tidak dipengaruhi status saya. Ia bertindak karena nilai, bukan karena jabatan, bukan karena takut, bukan karena berharap imbalan. Pak Arman berdiri kaku, dadanya terasa penuh. Untuk pertama kalinya sejak pemecatan itu, ia merasa didengar, bukan dibela, tapi dipahami. "Saya tidak memanggil Anda ke sini untuk meminta maaf secara formal," lanjut pria itu. "Saya memanggil Anda karena bank ini membutuhkan orang-orang seperti Anda. Orang yang masih ingat bahwa sistem seharusnya melayani manusia, bukan sebaliknya." Pak Arman mengangkat kepala. Matanya berkaca-kaca, tapi ia menahannya. "Saya hanya ingin bekerja dengan jujur, Pak," katanya pelan. Pria itu mengangguk. "Dan itulah alasan saya duduk di sini hari ini." Di ruangan itu, sebuah kebenaran akhirnya berdiri tegak, bahwa kemanusiaan yang sederhana, jika dijaga, bisa mengguncang bangunan sebesar apapun. Ruangan rapat itu kembali sunyi setelah kata-kata terakhir diucapkan. Pak Arman masih berdiri di tempatnya, seolah belum sepenuhnya percaya bahwa ia benar-benar berada di sana, di antara para direktur, di hadapan orang-orang yang dulu hanya ia lihat dari kejauhan. Pria berwibawa di ujung meja kembali duduk, lalu menatap Pak Arman dengan tenang. "Saya tidak ingin Anda kembali ke posisi lama," katanya pelan, namun tegas. Pak Arman terkejut. Sekilas, dadanya terasa kosong. "Bukan karena Anda tidak layak," lanjut pria itu, "melainkan karena bank ini butuh peran yang berbeda." Ia menjelaskan, rencananya, sebuah unit baru akan dibentuk. Pelatihan etika, empati, dan pelayanan manusiawi. Bukan sekadar modul di atas kertas, melainkan pelatihan berbasis pengalaman nyata. Dan Pak Arman diminta memimpinnya. Berkeliling ke cabang-cabang, berbicara langsung dengan security, teller, hingga manajer. Mengingatkan bahwa aturan dibuat untuk menjaga manusia, bukan menghilangkannya. "Kenapa saya, Pak?" tanya Pak Arman. "Jujur, karena Anda sudah menjalankannya. Bahkan, saat itu, merugikan Anda sendiri." Jawabnya singkat. Tidak ada kontrak mewah yang disodorkan hari itu. Tidak ada pidato panjang, hanya sebuah kepercayaan. Dan bagi Pak Arman, itu lebih berat sekaligus lebih bermakna daripada sekadar pekerjaan. Beberapa minggu kemudian, perubahan mulai terasa. Di teras bank yang sama, bangku kecil tetap ada. Shop Diaper Berui. Bukan untuk melonggarkan keamanan, tapi untuk memberi ruang pada kebijaksanaan. Para pegawai mulai belajar melihat nasabah dan orang luar bukan sebagai gangguan, melainkan sebagai sesama manusia dengan cerita masing-masing. Pak Arman kini datang bukan dengan seragam, tapi dengan kemeja sederhana dan map tipis berisi catatan. Ia tidak memberi ceramah tinggi, ia hanya bercerita
tentang hujan, tentang satu keputusan kecil, tentang bagaimana empati bisa mengubah arah hidup. Bukan hanya hidupnya, tapi juga arah sebuah institusi. Pria tua itu, pemilik saham mayoritas, sesekali masih datang. Kini dengan penampilan yang tetap sederhana, ia duduk di teras, tersenyum, melihat lalu lalang pegawai yang menyapanya dengan hormat, bukan karena jabatan, tapi karena rasa. Cerita ini tidak berakhir dengan dunia yang sempurna. Bank tetaplah bank, aturan tetap ada, tapi satu hal berubah. Cara manusia di dalamnya saling memandang. Dan untuk kita yang mendengar kisah ini, ada satu amanat yang patut disimpan baik-baik dalam hidup. Kita mungkin tidak selalu bisa mengubah sistem base, tapi kita selalu punya pilihan untuk tetap manusia di dalamnya. Empati mungkin terlihat kecil, bahkan berisiko. Namun jika dijaga, ia punya daya untuk menembus dinding paling kokoh dan mengingatkan kita bahwa martabat tidak pernah ditentukan oleh seragam, jabatan, atau penampilan, karena pada akhirnya, nilai yang paling berharga adalah nilai yang tetap kita pegang, bahkan saat dunia meminta kita melepaskannya.